Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai malam hari ini sampai detik hari ini kita masih terus diberikan kesehatan dan diberikan banyak sekali nikmat, ya. Banyak sekali nikmat. Inilah yang harus kita jaga. Seperti itu, ya. Kembali lagi teman-teman ke channel kita, yaitu channel Visamat.Asia, channel yang sebagai wadah untuk melakukan edukasi, memberikan motivasi, dan juga semua ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai implementasi dari belanja cerdas, seperti itu, ya. Jadi malam ini saya mau sedikit menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mengatakan, apa iya Visamat dalam 5 tahun kemudian bisa membelikan rumah walaupun diangsur, padahal kami ini adalah keluarga miskin. Misalkan estimasi belanja adalah 1 juta per bulan untuk satu keluarga. Nah, kalau 1 juta dikali 5 tahun atau 60 bulan, kan omset penjualan itu hanya 60 juta. Kalau profit yang dijelaskan oleh Visamat adalah 10%, maka realitanya profit yang kami serahkan ke Visamat kan hanya 6 juta. Dari mana konsep Visamat bisa membangun 1 juta rumah gratis yang akan dibagikan secara rolling kepada mitra belanja? Seperti itu, ya, pertanyaan teman-teman. Nah, sekarang saya jawab, teman-teman. Perlu teman-teman pahami semua bahwa konsep sistem, ya, yang dibangun oleh Visamat adalah konsep saling bantu dengan membentuk komunitas belanja terbesar. Kalau semua mitra Visamat itu adalah masyarakat biasa, ya mungkin tidak akan berjalan sistem yang kami bangun. Masalahnya di Visamat ini, mitra yang orang-orang yang menjadi mitra Visamat ini rata-rata mereka adalah pedagang. Ada yang pedagang ayam, ada yang pedagang bakso, ada yang pedagang gado-gado, ya. Banyak pedagang. Alhamdulillah dalam 7 bulan ini total mobil yang sudah keluar, yang sudah dibagikan oleh Visamat sebagai bentuk support kepada mitranya itu sudah sekitar 23 mobil. Ya, syarat untuk mendapatkan mobil harus mengelola dana dari Visamat itu minimal 300 juta. 300 juta omset per hari dikali 30 hari itu udah 90 miliar baru bisa dapat satu mobil. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Saya ulang, sistem yang dibangun oleh Visamat, kalau semua mitra Visamat adalah pembeli atau masyarakat biasa yang kebutuhannya hanya 1 juta per bulan, itu sangat mustahil untuk bisa terbangun konsep simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang jadi masalah yang jadi kekuatan Visamat adalah banyaknya pedagang yang membutuhkan modal saat ini. Ada satu orang yang membutuhkan modal kami itu sampai 800 juta. Artinya omset per harinya adalah 800 juta rupiah per hari. Kalau dalam 1 bulan total omsetnya itu bisa mencapai 24 miliar. Ya, tapi itu jarang. Rata-rata pedagang omsetnya itu rata-ratanya adalah 5 juta. Ya, bisa saja 3 juta dan bisa lebih dari 5 juta. Kita anggap aja 5 juta per hari. Sebulan adalah 30 hari, 5 juta kali 30 hari sama dengan 150 juta. Benar, ya? Nah, target Visamat untuk satu orang adalah 20 juta. Jadi kalau misalkan si A sebagai pedagang bakso, omset per bulan adalah 150 juta, sementara Visamat menargetkan 20 juta, maka selisih dari 150 juta itu adalah 130 juta. 130 juta inilah yang mengcover yang diserahkan untuk membantu mitra yang bukan seorang pedagang. Seperti itu, ya, penjelasan realnya, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Misalkan si A pedagang, si B, si C, dan si D bukan seorang pedagang. Mereka keluarga sederhana, atau lebih singkatnya mereka keluarga miskin yang kebutuhan pokok keluarga dalam 1 bulan itu hanya 1 juta.
Nah, peran Visamart adalah bagaimana si B, si C, dan si D ini yang omsetnya hanya 1 juta per bulan bisa menjadi 20 juta. Berarti Visamart harus menambah 19 juta untuk menggenap menjadi 20 juta. 19 juta diambil dari mana? Iya, 19 juta itu diambil daripada para pedagang. Kenapa? Karena para pedagang, orang-orang yang kelola dana di atas 300 juta itu sudah bisa mendapatkan 1 unit mobil expander. Belum lagi dari keuntungan. Visamart hanya mengambil untuk malam ini itu 1,5%. Ke depan bisa saja 5 bulan ke depan itu turun sharing profit menjadi 1%. Mungkin 2 tahun ke depan akan turun menjadi 0,5%. Benar ya? Akan turun ke 0,5%. Sementara rata-rata pembelanjaan itu rata-rata minimal 7% keuntungan sampai 18% per item. Benar ya? Jadi sudah mendapatkan keuntungan dari situ, sudah mendapatkan suku dari mobil, dan sudah bisa mengatur 20 juta per orang. Seperti itu ya. Ada satu orang di kita ambil contoh aja lah. Contoh aja di Payakumbuh ya, Ibu Sri Dewi. Sekarang pengelolaan Ibu Sri Dewi sudah 700 juta lebih per hari. Ya, 700 juta lebih per hari. Koordinator dari Bu Dewi